Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 Ekonomi Teknik akan mempresentasikan tentang penguraian dan turunan bisnis petrokimia hulu. Sebelum kita masuk ke dalam outline pembahasan, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Adapun anggota dari kelompok 4 adalah yang pertama Beginta Veron Tarigan dengan NIM 14191010, kemudian ada Federico Yudianto dengan NIM 14191020, dan saya sendiri Iksan Anugrah 14191022. Adapun outline bahasan untuk presentasi kali ini yang pertama adalah profil, kemudian pola lingkup bisnis. Baik, kita langsung masuk ke profil di mana sebagai salah satu bagian dari industri hulu, yaitu kelompok industri kimia dasar berbasis minyak bumi, gas bumi, dan batu bara, serta industri petrokimia hulu diharapkan menjadi pendukung industri andalan. Industri petrokimia menjadi salah satu industri yang strategis, baik ditinjau dari posisinya dalam struktur produksi domestik bruto atau dengan PDB, industri manufaktur maupun dalam konteks keterkaitan dengan industri hilir lainnya seperti plastik, serat sintetik, karet sintetik, dan lain sebagainya. Industri petrokimia Indonesia sangat diuntungkan oleh kondisi potensi sumber daya bahan baku seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara, serta biomasa yang ada, dan potensi pasar di dalam negeri yang cukup besar. Adapun industri petrokimia hulu yang dikembangkan di Indonesia sesuai dengan RIPIN atau Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional 2015 sampai 2035 adalah etilina, propelina, dan lain sebagainya. Industri petrokimia hulu dapat dikategorikan sebagai jenis industri yang padat modal atau kapital intensif, kemudian ada padat teknologi, teknologi insentif, dan lahap energi atau energi intensif. Next, kita akan masuk ke dalam bahan baku industri petrokimia hulu. Nah, sumber bahan baku atau feedstock industri petrokimia hulu berasal dari sumber minyak bumi, nafta, kemudian ada gas alam, batu bara, serta biomasa yang dapat menghasilkan senyawa-senyawa oliven, aromatik, gas sintesa, dan senyawa lain yang dapat diturunkan dari bahan-bahan tersebut yang memiliki nilai tambah lebih tinggi daripada bahan bakunya. Feedstock sendiri di samping untuk bahan baku industri, petrokimia dasar juga digunakan sebagai bahan energi. Baik, selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya, Beginta Veron, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin melanjutkan tentang bahan baku. Jadi, yang pertama itu ada minyak bumi. Meskipun jumlahnya tidak besar, namun Indonesia memiliki potensi cadangan minyak bumi terbukti sebesar 4 miliar barel dengan tingkat produksi sekitar 950 ribu barel per hari. Produksi Neptana Indonesia sebagai salah satu bahan baku utama dalam industri petrokimia hulu selama 10 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Sejak tahun 2004, produksi Neptana tertinggi tercapai pada tahun 2011 sebanyak 26,8 juta barel, namun terus menurun pada tahun-tahun berikutnya. Yang kedua, ada gas alam. Pada tahun 2013, potensi cadangan gas Indonesia cukup besar, yaitu mencapai 150,39 triliun kubik feet atau disebut dengan TSCF. Dengan cadangan terbukti 101,54 TSCF dan cadangan potensial 48,85 TSCF. Sementara tingkat produksi gas alam Indonesia mencapai 2,97 TSCF pada tahun 2013. Berdasarkan data Kementerian Energi Sumber Daya dan Daya Mineral SDM, cadangan gas bumi terbesar terdapat pada wilayah perairan Natuna, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Papua. Yang ketiga ada batu bara. Tersediaan sumber daya dan cadangan batu bara Indonesia relatif lebih besar dibandingkan dengan sumber daya fosil lainnya. Walaupun jumlah hanya sebesar 3,3% cadangan di dunia, pada tahun 2013 sumber daya batu bara Indonesia sebanyak 120,525 juta ton dengan cadangan sebesar 31,361 juta ton. Jumlah ini tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Sumber daya dan cadangan batu bara terbesar berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Dengan total masing-masing provinsi tersebut sebesar 62,405 juta ton dan 61,417 juta ton. Next. Baik, di sini kita dapat melihat ada sebaran peta-peta yang memiliki sumber daya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Next. Baik, di sini saya menjelaskan tentang ruang lingkup industri petrokimia dan rantai nilai industri petrokimia. Industri petrokimia dasar
termasuk dalam kualifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI pada tahun 2017. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dan organik yang menghasilkan bahan kimia yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, seperti etalin, propalin, benzena, dan sebagainya. Industri petrokimia dapat dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu yang pertama industri petrokimia hulu. Merupakan industri yang paling hulu dalam rangkaian industri petrokimia, memproses bahan baku berupa naftana dan atau kondensat menjadi olefin, aromatik, dan parafin. Contohnya industri olefin, etilin, propelin, butadin, dan lain-lain. Industri aromatik seperti benzene, toluene, ekselin, dan lain-lain. Yang kedua itu ada industri petrokimia adalah industri yang memproses bahan baku olefin, aromatik. Produksi industri petrokimia hulu menjadi produk-produk turunan seperti vin, chloride, citrin, ethylene, glikol, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu industri petrokimia hilir adalah industri yang mengolah bahan yang dihasilkan oleh industri petrokimia antara menjadi bagian produk akhir yang digunakan oleh industri atau konsumen akhir seperti industrial dan consumer goods. Contohnya potelin, HDPE, LDPE, LDPE, propylene, dan polisterina, poliviklorida, PET, dan sebagainya. Turunan industri petrokimia yang berasal dari minyak bumi saat ini yang industrinya sudah ada sebagian besar masih berada di sektor hulu. Antara lain industri olefin, aromatik, etilin, petrolin, butadin, benzene, toluene, dan silin. Turunan dari produk etilin dan propelin sudah dapat diproduksi di Indonesia dan sebagian masih belum dikembangkan. Selanjutnya turunan dari produk etilin dan propelin ini adalah sektor hilirnya digunakan untuk pembuatan plastik. Sementara itu untuk turunan dari produk butadin, benzene, toluene, dan silin sebagian masih dalam pembangunan di Indonesia. Turunan dari produk tersebut pada sektor hilirnya dibutuhkan untuk pembuatan karet sintesis dan serat sintesis. Next. Baik, kondisi saat ini pada industri petrokimia sudah termasuk dalam kelompok industri. Adapun kelompok industri pupuk, kimia, dan bahan dari karet. Pertumbuhan industri petrokimia tahunan rata-rata 2009 sampai 2013 sebesar 4,6%. Nilai produk domestik bruto sektor ini seperti terlihat pada tabel 2, pada tahun 2010 mencapai 176,21 triliun. Pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi 230,24 triliun, sedangkan pada tahun 2014 telah mencapai 180,66 triliun. Dari data investasi industri petrokimia, termasuk dalam subsektor industri kimia dan farmasi, pertumbuhan penanaman modal dalam negeri atau PMDN selama 2009 sampai 2013 rata-rata tahunan adalah 25,27%. Sedangkan untuk penanaman modal asing atau PMA sebesar 38,56%. Pada tahun 2009, nilai proyek baru yang berasal dari penanaman modal dalam negeri mencapai 5,86 triliun. Sedangkan yang berasal dari penanaman modal asing mencapai 1,18 miliar US dollar. Next. Baik, selanjutnya akan dilihat oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan. Ini adalah pelaku utama industri petrokimia. Dasar hulu perusahaan di industri petrokimia hulu di Indonesia adalah PT Chandra Asri Petrochemical. Industri petrokimia hulu dengan basis olefin. PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama ini berbasis aromatik, dan PT Kaltim Metanol Industri dan PT Kaltim Pacific Amoniak ini berbasis C1 metana. Kapasitas produksi pelaku industri petrokimia hulu tersebut dapat kita lihat pada tabel 4. Ini adalah produsen atau PT-PT-nya serta lokasi serta produk yang ada dari PT tersebut dan kapasitas produksi dari PT tersebut. Bisa kita lihat di tabel 4 ini. Next. Oke, lokasi industri petrokimia. Untuk mencapai industri petrokimia yang kompetitif dalam persaingan internasional dengan mendapatkan pasokan yang stabil dan kompetitif,
maka diperlukan suatu kerjasama menyeluruh yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan keterkaitan harmonis, terutama antara industri primer dengan industri petrokimia hulu dan industri petrokimia hulu dengan industri petrokimia antara maupun petrokimia hilir. Nah, berdasarkan roadmap industri petrokimia, klaster industri petrokimia terdiri dari ada 3. Yang pertama klaster industri petrokimia hulu berbasis olefin berada di Cilegon, Banten. Dan yang kedua ada klaster industri petrokimia hulu berbasis aromatik, ini berada di Tuban, Jawa Timur. Dan yang ketiga ada klaster industri petrokimia hulu berbasis metana, ini berada di Bontang, tepatnya di Kalimantan Timur. Bisa kita lihat di peta Indonesia. Next. Ya, di sini ada pun peluang-peluang pasar. Peluang pasar olefin sepanjang kurun waktu 2015 hingga 2019 diperkirakan Indonesia akan mengalami kekurangan suplai ethylene dalam jumlah yang cukup besar. Berdasarkan data Direktorat Industri Kimia Dasar Kementerian Perindustrian pada tahun 2013, kekurangan suplai ethylene sudah lebih dari maksimum kapasitas industri dalam negeri saat ini. Dan tahun 2019, shortage tersebut diperkirakan akan mencapai 1,5 kali kapasitas maksimum industri ethylene yang sebesar 600.000 ton per tahun. Dan selanjutnya peluang pasar aromatik. Diperkirakan hingga 2019, Indonesia akan mengalami surplus benzene. Penyediaan paraksilin oleh produsen dalam negeri saat ini sudah tidak mencukupi, terlebih untuk tahun-tahun yang akan mendatang. Pada tahun 2019, kekurangan pasokan paraksilin sudah menyamai kapasitas industri yang ada saat ini. Meski tidak ada penambahan kapasitas produksi ortosilin, namun karena industri pemakai produk petrokimia ini masih terbatas, maka di tahun-tahun mendatang diperkirakan akan terjadi kelebihan pasokan ortosilin, bila mana produsen yang ada beroperasi pada kapasitas penuh. Next. Nah, selanjutnya ada juga peluang pasar amonia dan peluang pasar metanol. Peluang pasar amonia. Saat ini beberapa produsen pupuk urea tengah merencanakan untuk melakukan optimasi dan juga pembangunan unit baru. Perluasan kapasitas urea tersebut sudah pasti diikuti dengan perluasan kapasitas industri amonia. Diperkirakan tanpa penambahan kapasitas saat ini, maka di tahun-tahun mendatang tetap saja Indonesia akan mengalami oversupply amonia jika produsen amonia beroperasi pada kapasitas penuh. Dan peluang pasar metanol. Diperkirakan bahwa di tahun-tahun mendatang hingga 2019, Indonesia masih akan mengalami surplus metanol jika perusahaan yang ada beroperasi pada kapasitas penuh. Baik, terima kasih atas rekan-rekan yang telah menjelaskan materi hari ini. Mungkin sekian presentasi yang kami sampaikan dari kelompok 4. Apabila ada pertanyaan ataupun saran, komentar, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya perwakilan dari kelompok 4 pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.